India, sebelum perpecahan yang mengubah wajah anak benua itu, adalah sebuah wilayah yang penuh keberagaman. Wilayah ini merupakan rumah bagi berbagai budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang sudah ada selama ribuan tahun yang lalu. Di sini Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Buddha, dan banyak lainnya hidup berdampingan, kadang damai, kadang penuh dengan ketegangan. Namun latar belakang sejarah kolonial Inggris adalah sentimen agama yang terus tumbuh perlahan-lahan, menanam benih perpecahan yang kelak menjadi konflik yang besar. Untuk memahami konflik antara India dan Pakistan, kita harus kembali jauh ke masa lampau, ke akar sejarah dan budaya wilayah ini. Perjalanan ini membawa kita ke kerajaan-kerajaan kuno, invasi luar, dan pada akhirnya ke kedatangan kolonialisme Inggris. Sekitar 1000 tahun yang lalu, wilayah anak benua India dihuni oleh beberapa kerajaan dan dinasti yang besar, seperti Maurya, Gupta, Mughal, hingga kerajaan lokal lainnya. Salah satu dinasti yang paling berpengaruh adalah dinasti Mughal, yang memerintah dari abad ke-16 hingga abad ke-18 Masehi. Dinasti ini yang didirikan oleh Babur, yaitu seorang keturunan timur dari Genghis Khan, berhasil menyatukan sebagian besar India di bawah kekuasaannya. Para penguasa Mughal, meskipun mayoritas adalah Muslim, seringkali memerintah dengan toleransi terhadap agama lain. Akbar, yaitu salah satu kaisar terbesar Mughal, dikenal mempromosikan harmoni antar agama, bahkan dia menikahi wanita Hindu untuk mempererat hubungan antar komunitas. Namun situasi ini mulai berubah di bawah kepemimpinan penerusnya seperti Aurangzeb yang dikenal lebih keras terhadap agama lain. Kebijakan ini menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut. Meskipun demikian, selama beberapa abad, interaksi budaya antara Hindu dan Muslim menciptakan tradisi yang unik yang meliputi seni, musik, arsitektur, dan makanan. Akan tetapi, perbedaan antara ideologi dan kepercayaan terus membayangi hubungan ini. Ketika kerajaan Mughal melemah, kekuatan-kekuatan kolonial Eropa mulai melirik anak benua India sebagai tanah yang subur untuk dieksploitasi. Disinilah Inggris mulai masuk pada abad ke-17. Awalnya mereka hanya terlibat dalam perdagangan, tetapi perlahan-lahan mulai menguasai wilayah-wilayah strategis baik melalui perang maupun perjanjian. Akhirnya pada tahun 1857 terjadi pemberontakan besar yang dikenal sebagai Sepoy Mutiny atau pemberontakan India 1857. Pemberontakan ini merupakan upaya rakyat India dari berbagai latar belakang agama untuk melawan dominasi Inggris. Sayangnya, pemberontakan ini gagal dan Inggris mengambil alih pemerintahan langsung dari East India Company, menciptakan apa yang dikenal sebagai British Raj. Selama pemerintahan Inggris, politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Inggris mulai menekankan perbedaan agama antara Hindu dan Muslim. Mereka mendirikan organisasi politik berbasis agama seperti All India Muslim League pada tahun 1906 yang bertujuan untuk mewakili kepentingan umat Muslim, dan Indian National Congress pada tahun 1885 yang awalnya didominasi oleh umat Hindu. Pada awal abad ke-20-an, gerakan nasionalisme mulai tumbuh di India. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Sardar Patel dari Kongres Nasional India menyerukan kemerdekaan dari Inggris. Di sisi lain, tokoh Muslim seperti Muhammad Ali Jinnah semakin khawatir bahwa komunitas Muslim akan tertindas dalam negara yang mayoritas beragama Hindu. Sementara Gandhi mempromosikan persatuan antar agama, sedangkan Jinnah memperjuangkan gagasan tentang negara Muslim yang terpisah. Jinnah percaya bahwa Hindu dan Muslim adalah dua bangsa yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, maupun politik, sehingga tidak bisa hidup bersama di bawah satu pemerintahan. Pada dekade 1940-an, Inggris yang kelelahan setelah Perang Dunia Kedua mulai kehilangan kendali atas wilayah jajahannya. Tekanan dari gerakan nasionalis India dan tuntutan untuk pembagian wilayah membuat Inggris memutuskan untuk pergi. Namun keputusan ini tidaklah sederhana. Perdebatan tentang bagaimana memisahkan India yang begitu kompleks dan beragam menjadi tantangan yang besar. Pada tahun 1947,
Lord Mountbatten, wakil raja terakhir Inggris di India, mengumumkan rencana pemisahan. Wilayah yang mayoritas Muslim akan menjadi Pakistan, sementara wilayah lainnya akan menjadi India. Rencana ini disusun dengan tergesa-gesa, tidak memperhitungkan kompleksitas demografi, hubungan antar komunitas, dan dampak sosialnya. Pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1947, dunia menyaksikan kelahiran dua negara baru, yaitu India dan Pakistan. Pemisahan itu dikenal sebagai Partition of India, diiringi oleh harapan dan ketakutan. India, sebuah negara yang sebagian besar berpenduduk agama Hindu, tetapi tetap mengklaim sekularisme. Sementara Pakistan, sebuah negara Muslim yang terbagi menjadi dua wilayah terpisah ribuan kilometer, yaitu Pakistan Barat yang saat ini menjadi negara Pakistan dan Pakistan Timur yang saat ini menjadi Bangladesh. Namun pemisahan ini bukanlah sebuah perayaan damai. Di balik sorak-sorai kebebasan, terjadi salah satu migrasi terbesar dan paling tragis dalam sejarah modern, disertai kekerasan brutal yang mengguncang seluruh anak benua. Pemimpin politik India dan Pakistan bersama Lord Mountbatten mengatur pemisahan dengan tergesa-gesa. Pemisahan diumumkan pada Juni 1947 dengan tenggat waktu kurang dari 3 bulan untuk melaksanakan rencana besar ini. Seorang pengacara Inggris, Sir Cyril Radcliffe, yang tidak memiliki pengalaman di India atau pengetahuan mendalam tentang budaya dan geografi di wilayah tersebut, ditugaskan untuk menarik garis batas. Radcliffe diberi tugas untuk membagi provinsi-provinsi besar seperti Punjab dan Bengal berdasarkan komposisi agama, ekonomi, dan geografis. Namun tugas ini sangat sulit. Banyak wilayah memiliki populasi Hindu, Muslim, dan Sikh yang hidup berdampingan selama berabad-abad. Keputusan tentang di mana menarik garis seringkali diwarnai dengan kebingungan, ketidakadilan, dan tekanan politik. Provinsi Punjab dan Bengal adalah wilayah yang paling terpengaruh oleh pemisahan. Punjab adalah rumah bagi populasi besar Muslim, Hindu, dan Sikh, sedangkan Bengal memiliki mayoritas Muslim. Tetapi di Bengal juga terdapat beberapa komunitas Hindu yang tinggal di sana. Punjab dibagi menjadi dua. Bagian barat yang mayoritas Muslim menjadi bagian dari Pakistan, sementara bagian timur yang mayoritas Hindu dan Sikh tetap berada di India. Bengal juga dibagi serupa, dengan Bengal Barat menjadi bagian India dan Bengal Timur menjadi Pakistan Timur. Keputusan pemisahan memicu gelombang migrasi massal. Sekitar 15 juta orang dipaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di sisi perbatasan yang sesuai dengan agama mereka. Muslim tinggal di India Utara, terutama Punjab, Uttar Pradesh, dan Bengal. Mereka bermigrasi ke Pakistan. Sementara itu Hindu dan Sikh dari Pakistan Barat dan Timur bermigrasi ke India. Migrasi ini penuh dengan kekacauan dan kekerasan. Banyak keluarga meninggalkan segala yang mereka miliki, kemudian melakukan perjalanan panjang dengan kereta, gerobak sapi, atau berjalan kaki. Mereka menghadapi kelaparan, kelelahan, dan serangan brutal di sepanjang jalannya. Pemisahan ini menjadi mimpi buruk dengan pecahnya kekerasan komunal yang meluas. Kereta-kereta penuh imigran seringkali diserang di sepanjang perjalanan. Banyak dari mereka tiba di tujuan sebagai kereta kematian, di mana setiap penumpang tewas terbunuh. Di Punjab, kekerasan antara Muslim, Hindu, dan Sikh mencapai puncaknya. Desa-desa dibakar, perempuan diperkosa atau diculik, dan keluarga-keluarga dibantai tanpa ampun. Banyak saksi mata menyebut periode ini sebagai neraka di bumi. Kekerasan juga meluas ke Bengal, meskipun dalam skala yang berbeda. Di sisi timur, ketegangan antara Hindu dan Muslim juga menimbulkan tragedi yang besar. Lebih dari 1 juta orang tewas dalam kekerasan terkait pemisahan ini. Sementara itu, sekitar 15 juta lainnya menjadi pengungsi. Pengungsi ini harus tinggal di kamp-kamp darurat dengan kondisi yang memprihatinkan. Keluarga-keluarga yang terpisah mencoba bertahan hidup di negara baru yang terasa asing. Banyak dari mereka kehilangan semua harta benda dan tidak memiliki tempat untuk kembali. Pemerintah India dan Pakistan yang baru saja dibentuk tidak siap untuk menangani krisis sebesar ini. Bantuan kemanusiaan datang terlambat dan tidak cukup untuk mengatasi penderitaan jutaan orang. Sementara beberapa orang merayakan kebebasan dari kolonialisme Inggris, banyak yang merasa kehilangan. Pemisahan
telah menghancurkan komunitas-komunitas yang sebelumnya telah hidup berdampingan, menghancurkan hubungan yang terjalin selama berabad-abad. Di sisi lain, bagi Pakistan, pemisahan adalah simbol identitas Muslim yang akhirnya diakui. Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Pakistan, berjanji bahwa negara baru ini akan menjadi tanah yang damai dan bebas bagi umat Muslim. Namun bagi India, pemisahan juga menimbulkan pertanyaan besar tentang sekularisme dan integrasi minoritas. Mahatma Gandhi, yang telah memperjuangkan persatuan Hindu-Muslim, sangat berduka atas kekerasan ini. Di tengah kekacauan pemisahan, muncul masalah baru yang akan menjadi akar konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan, yaitu di wilayah Jammu dan Kashmir. Kashmir adalah sebuah negara kerajaan yang mayoritasnya adalah Muslim, tetapi diperintah oleh seorang maharaja Hindu, yaitu Hari Singh. Ketika diberi pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan, Hari Singh mencoba mempertahankan kemerdekaan Kashmir. Namun tekanan politik dan militer dari kedua belah pihak memaksanya membuat keputusan yang kontroversial. Keputusan ini, seperti banyak hal lainnya selama periode pemisahan, akan memicu konflik yang bertahan hingga abad ke-21. Di utara, anak benua India dikelilingi oleh pegunungan Himalaya yang megah. Terdapat wilayah yang sering disebut sebagai surga di bumi. Jammu dan Kashmir, dengan lembah hijau subur, danau yang tenang, serta budaya yang kaya, menjadi pusat dari salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern. Namun surga ini berubah menjadi ladang konflik abadi. Bukan hanya India dan Pakistan yang berebut kendali atas Kashmir, penduduk lokal dengan keanekaragaman agama dan etnis juga terperangkap di tengah perebutan kekuasaan. Untuk memahami konflik ini, kita harus kembali ke awal saat pemisahan yang tergesa-gesa menciptakan celah yang melebar menjadi jurang perseteruan. Ketika India dan Pakistan merdeka pada tahun 1947, wilayah kerajaan Jammu dan Kashmir menjadi salah satu titik yang paling sensitif. Di bawah aturan Inggris, negara-negara kerajaan semacam ini memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin bergabung dengan India, Pakistan, atau tetap independen. Jammu dan Kashmir dipimpin oleh Maharaja Hari Singh, yaitu seorang penguasa Hindu di wilayah mayoritas yang beragama Muslim. Awalnya, Maharaja mencoba untuk tetap netral. Ia enggan bergabung dengan India maupun Pakistan. Dia berharap mempertahankan kemerdekaan Kashmir. Namun kenyataan geopolitik tidak mengizinkan hal itu. Pakistan menganggap Kashmir sebagai bagian yang seharusnya menjadi miliknya karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Di sisi lain, India juga merasa bahwa wilayah itu bisa menjadi simbol persatuan antara Hindu dan Muslim di negara baru mereka. Pada Oktober 1947, kelompok bersenjata suku Pashtun dari Pakistan Barat yang didukung secara tidak langsung oleh pemerintahan Pakistan menyerbu wilayah Kashmir. Mereka ingin membebaskan penduduk Muslim dari pemerintahan Maharaja. Namun invasi ini tidak berjalan sesuai rencana. Pasukan suku tidak hanya menyerang pasukan Maharaja, tetapi juga menjarah desa-desa dan membunuh warga sipil, termasuk Muslim yang mereka klaim ingin lindungi. Dalam situasi genting ini, Maharaja meminta bantuan kepada India. Namun India memberikan syarat, Kashmir harus bergabung dengan India terlebih dahulu. Karena terdesak oleh keadaan, Maharaja Hari Singh menandatangani Instrument of Accession pada 26 Oktober 1947 yang secara resmi menjadikan Jammu dan Kashmir bagian dari India. Dengan dukungan hukum ini, pasukan India segera dikerahkan ke Kashmir untuk melawan invasi. Konflik langsung berubah menjadi perang terbuka antara India dan Pakistan. Perang pertama antara India dan Pakistan dimulai pada akhir tahun 1947. Perang ini berlangsung selama 1 tahun. Perang ini terpusat di sekitar kendali wilayah Kashmir. Meskipun India berhasil mempertahankan sebagian besar wilayah, Pakistan berhasil merebut bagian barat Kashmir yang sekarang dikenal sebagai Azad Jammu dan Kashmir, serta wilayah pegunungan Gilgit-Baltistan. Di tengah perang, India membawa masalah Kashmir ke PBB. Pada tahun 1948, PBB menyerukan gencatan senjata dan mengusulkan referendum untuk menentukan masa depan Kashmir. Apakah harus bergabung dengan India atau malah bergabung dengan Pakistan?
Namun referendum itu tidak pernah dilakukan. India dan Pakistan saling menyalahkan atas kegagalan pelaksanaannya. India menuduh Pakistan gagal menarik pasukannya dari wilayah yang didudukinya. Sementara Pakistan menuduh India tidak memberikan kebebasan kepada rakyat Kashmir untuk membuat keputusan. Akhirnya di tahun 1949, garis gencatan senjata yang disebut Line of Control atau LOC terpaksa harus ditetapkan. Ini membagi Kashmir menjadi dua bagian. Wilayah yang dikuasai India yaitu Jammu dan Kashmir, sementara wilayah yang dikuasai Pakistan adalah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Di balik konflik antar negara, ada aspirasi rakyat Kashmir yang sering diabaikan. Penduduk Kashmir terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, yaitu Muslim Sunni, Hindu, Sikh, dan Buddha. Meskipun memang mayoritas penduduknya adalah Muslim, banyak orang Kashmir merasa teralienasi baik oleh India maupun Pakistan. Banyak warga Kashmir merasa bahwa janji referendum oleh PBB adalah harapan terakhir mereka untuk menentukan nasib sendiri. Namun ketika referendum itu gagal terwujud, frustasi dan ketidakpuasan mulai tumbuh. Di sisi India, pemerintah mengintegrasikan Kashmir sebagai bagian dari negaranya, memberikan otonomi khusus melalui pasal 370 dalam konstitusi India. Namun otonomi ini secara bertahap terkikis, menambah ketidakpuasan di kalangan penduduk Muslim Kashmir. Sementara itu, di sisi Pakistan, kontrol terhadap Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan juga menghadapi kritik. Banyak penduduk yang merasa bahwa wilayah mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah Pakistan. Kashmir tetap menjadi alasan utama terjadinya Perang Kedua antara India dan Pakistan pada tahun 1965. Dalam perang ini, Pakistan berusaha merebut kembali seluruh Kashmir tetapi gagal mencapai tujuannya. Perang ketiga terjadi pada tahun 1971, lebih berfokus pada pemisahan Pakistan Timur atau Bangladesh, tetapi ketegangan di Kashmir tetap membara. Pada tahun 1980-an, konflik di Kashmir berubah bentuk. Gerakan perlawanan lokal yang didukung oleh Pakistan mulai muncul di Jammu dan Kashmir, terutama di kalangan penduduk Muslim. Kelompok-kelompok militan seperti Hizbul Mujahidin dan Laskar-e-Taiba mulai melancarkan serangan terhadap pasukan India yang direspon dengan operasi militer yang keras. Pada saat yang sama, masyarakat sipil Kashmir mengalami penderitaan yang luar biasa. Kekerasan, pelanggaran HAM, dan tindakan represif membuat wilayah ini semakin tidak stabil. Konflik Kashmir tidak hanya membentuk hubungan antara India dan Pakistan, tetapi juga mempengaruhi dinamika internal kedua negara. Di India, Kashmir menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi integritas teritorialnya. Pasukan India harus tetap menghadapi serangan militan dan protes lokal yang menguras sumber daya negara. Di Pakistan, dukungan terhadap kelompok militan di Kashmir telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri, tetapi kebijakan ini juga memicu kritik internasional. Banyak yang melihat Pakistan sebagai negara yang mendukung terorisme, terutama setelah serangan besar seperti serangan Mumbai pada tahun 2008 yang dilakukan oleh kelompok berbasis di Pakistan. Pada tahun 2019, pemerintah India membuat keputusan kontroversial dengan mencabut status otonom khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diberikan pada pasal 370. Wilayah itu dipecah menjadi dua wilayah persatuan atau Union Territories yang langsung dikelola oleh pemerintah pusat India. Keputusan ini memicu protes besar di Kashmir dan meningkatkan ketegangan dengan Pakistan. Pakistan mengecam langkah tersebut dan menurunkan hubungan diplomatik dengan India. Sejak Perang Pertama antara India dan Pakistan, kehadiran militer di Kashmir terus meningkat. Setelah gerakan perlawanan lokal mulai tumbuh pada tahun 1980-an, militerisasi mencapai puncaknya. Pasukan India dikerahkan secara besar-besaran untuk mengendalikan situasi, sementara Pakistan terus mendukung kelompok-kelompok militan di wilayah itu. Pada tahun 1990, India memberlakukan Armed Forces Special Powers Act atau AFSPA di Jammu dan Kashmir. Undang-undang ini memberikan kekuasaan luar biasa kepada militer untuk menangkap, menggeledah, atau bahkan menggunakan kekuatan mematikan tanpa resiko penuntutan. Langkah ini dimaksudkan untuk melawan kelompok militan yang semakin agresif.
tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan warga sipil. Banyak warga Kashmir merasa bahwa mereka hidup di bawah penjajahan dengan sedikit ruang untuk kebebasan atau hak-hak dasar. Kehidupan sehari-hari di Jammu dan Kashmir sangat dipengaruhi oleh kehadiran militer. Pos pemeriksaan, patroli bersenjata, dan penggeledahan rumah menjadi hal yang biasa. Penduduk seringkali mengalami penahanan sewenang-wenang atau interogasi tanpa alasan yang jelas. Ketegangan ini diperburuk oleh operasi militer yang sering terjadi ketika militer melancarkan serangan terhadap kelompok militan. Warga sipil seringkali menjadi korbannya. Rumah-rumah dihancurkan, komunitas dipindahkan secara paksa, dan keluarga kehilangan orang-orang terkasih dalam kekerasan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Bagi anak-anak dan remaja, pengalaman ini meninggalkan luka yang mendalam. Banyak dari mereka tumbuh dengan trauma, terbiasa dengan bunyi tembakan dan ledakan. Pendidikan sering terganggu oleh penutupan sekolah akibat operasi keamanan atau gelombang protes massal. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah berulang kali menyoroti pelanggaran yang terjadi di Kashmir. Di sisi India, tentara sering dituduh melakukan penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan pemerkosaan selama operasi militer. AFSPA dengan kekebalan hukumnya membuat banyak pelanggaran ini tidak terdeteksi atau tidak dihukum. Di sisi lain, kelompok militan Pakistan juga terlibat dalam kekerasan brutal terhadap warga sipil. Mereka seringkali menyerang komunitas minoritas seperti Pandit Kashmir atau menggunakan taktik kekerasan untuk memaksa penduduk mendukung perjuangan mereka. Kondisi ini menciptakan lingkaran balas dendam. Ketika tentara melancarkan operasi besar-besaran, keluarga yang kehilangan kerabat atau rumah mereka seringkali beralih ke kelompok militan untuk membalas dendam mereka. Hal ini memperpanjang konflik tanpa solusi yang jelas. Konflik di Kashmir juga menyebabkan perpindahan massal penduduk. Salah satu komunitas yang paling terpengaruh adalah Pandit Kashmir, yaitu komunitas Hindu yang selama berabad-abad tinggal di wilayah itu. Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, ribuan Pandit Kashmir melarikan diri karena terancam dari kelompok militan. Sebagian besar dari mereka menetap di kamp-kamp pengungsi di wilayah lain di India. Mereka hidup dalam kondisi yang sulit. Meskipun ada upaya untuk membawa mereka kembali ke Kashmir, banyak dari mereka tetap takut akan keamanan mereka di tengah ketegangan yang terus berlangsung. Selain itu, banyak keluarga Muslim Kashmir juga meninggalkan rumah mereka, baik karena operasi militer India maupun kekerasan militan. Banyak dari mereka menetap di sisi Pakistan atau menjadi pengungsi internal di India. Konflik berkepanjangan di Kashmir telah meninggalkan dampak psikologis yang mendalam pada penduduknya. Tingkat gangguan stres pasca trauma atau PTSD, depresi, dan kecemasan sangat tinggi di kalangan masyarakat Kashmir. Anak-anak tumbuh dengan rasa tidak aman yang mendalam, sementara orang dewasa seringkali merasa terjebak dalam situasi tanpa harapan. Banyak warga Kashmir kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan atau bahkan pada konsep perdamaian itu sendiri. Bagi mereka, kehidupan adalah tentang bertahan, bukan tentang berkembang. Kashmir pernah menjadi pusat perdagangan dan pariwisata yang penting. Tetapi konflik berkepanjangan telah melumpuhkan perekonomian wilayah itu. Pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal menurun drastis karena kekhawatiran dan keamanan. Pertanian dan kerajinan tangan yang juga menjadi mata pencarian utama terganggu oleh penutupan jalan, blokade, dan operasi militer. Banyak pemuda Kashmir yang kehilangan kesempatan untuk bekerja atau berwirausaha, terjebak dalam kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan. Kemiskinan dan frustasi membuat banyak orang muda merasa putus asa, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok militan. Di tengah semua penderitaan ini, rakyat Kashmir terus berharap akan perdamaian. Namun harapan itu semakin memudar dengan setiap aksi kekerasan yang baru. Banyak penduduk merasa bahwa suara mereka tidak pernah didengar, baik oleh pemerintah India, Pakistan, maupun komunitas internasional. Sebagian kecil kelompok masyarakat mencoba mendorong dialog dan rekonsiliasi, namun mereka sering menghadapi ancaman dari semua sisi, dari kelompok militan hingga pemerintah. Kashmir adalah cerita tentang harapan dan luka, tentang keindahan yang terkoyak oleh perang, tetapi juga tentang ketahanan manusia di tengah kekacauan.
Perjuangan untuk perdamaian di Kashmir tidak akan mudah, tetapi itu adalah perjuangan yang harus dilakukan. Dunia memiliki tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan konflik ini terus berlanjut. Dan bagi rakyat Kashmir, harapan akan perdamaian adalah sesuatu yang meski terlihat jauh, tetapi menjadi impian yang berharga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.